Halo sahabat belajar, tahukah kalian lebih dari 200 tahun pembangunannya, sebagian besar dari jalan raya The Andes masih berfungsi dengan baik. Hal ini menjadi saksi perubahan zaman dan sejarah yang banyak melahirkan kisah, tragedi yang tidak bisa dihapuskan dari ingatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Nafin. Kali ini kita akan belajar IPS, materi tentang sistem kerja paksa yang dilakukan pada masa penjajahan Belanda. Nah, bagaimanakah sistem kerja paksa yang dilakukan pada masa pemerintahan Belanda? Supaya lebih paham lagi, mari kita simak ulasan berikut ini. The Andes ditunjuk menjadi gubernur di Hindia Belanda tahun 1808 oleh Louis Napoleon, adik Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte, yang kala itu menduduki Belanda. The Andes mendapat tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Dalam mempertahankan Pulau Jawa, The Andes melakukan perombakan besar-besaran. Tentara ditambah dari 3.000 orang menjadi 20.000 orang. The Andes juga membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang, membangun angkatan laut di ujung Kulon dan Surabaya, serta membangun benteng-benteng pertahanan, antara lain Benteng Meter Cornelis yang sekarang dikenal dengan Jatinegara, dan di Surabaya dibangun Benteng Lodewijk. Proyek utama sekaligus obsesi besar The Andes yaitu Jalan Raya Pos yang dibangun dengan alasan menjaga kewibawaan Belanda Perancis. Dan secara militer, jika ada serangan dari Inggris, maka serdadu-serdadunya dapat bergerak dengan cepat. The Andes dikenal dengan gubernur bertangan besi. Ia memerintahkan pembangunan jalan raya pos dengan sistem penjatahan pada para bupati yang wilayahnya dilalui jalan ini. Bila tidak dapat menyelesaikan jatah yang telah ditentukan, penanggung jawab teknis penyerahan rodi ini digantung sampai mati. Di Grobogan diperkirakan warga pribumi yang tewas mencapai 3.000 orang. Tak terhitung lagi rakyat yang mati akibat kelaparan karena penyakit malaria dan kelelahan hebat. Tidak banyak yang tahu bahwasanya sepanjang jalan Anyer Panarukan ini sesungguhnya terdapat kuburan massal terluas di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia. Kendati telah banyak warga yang meninggal, The Andes terus meneruskan proyek ini. Tidak hanya dilibatkan dalam kerja paksa, pelaksanaan pembangunan infrastruktur guna mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Namun, rakyat pribumi juga harus melaksanakan kebijakan yang lain yang dilaksanakan The Andes. Kebijakan itu diantaranya mengadakan penyerahan hasil bumi yang disebut dengan kebijakan kontingenten. Rakyat juga dipaksa untuk menjual hasil buminya dengan pemerintah Belanda dengan harga yang sangat murah. Kebijakan ketiga yaitu Pringerstelsel, yakni rakyat priangan diwajibkan menanam komoditas kopi. Bukan hanya itu saja, Belanda juga menjual aset tanah negara dengan pihak asing, diantaranya dengan pengusaha Tiongkok yakni Hantiko. Semua kebijakan yang dilakukan oleh The Andes guna mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Hal itu membuat sikap perlawanan terhadap The Andes, seperti perlawanan Pangeran Cornel atau Pangeran Kusumadinata IX, Bupati Sumedang, Jawa Barat. Terhadap raja-raja di Jawa, The Andes pun bertindak keras, sehingga mereka menyimpan dendam kepadanya. Ketika pasukan Inggris datang, mereka bersama-sama mengkhianati The Andes. Muncullah ketidakharmonisan antara pemerintah Belanda dan pejabat pribumi.
Kemudian D'Andres ditarik pulang ke Belanda setelah jatuhnya Napoleon. D'Andres mengabdi kepada Raja William I. Ia dikirim di Pantai Emas di Afrika. Di sini ia terkucil, kesepian, dan wafat pada tahun 1818. Nah, sudah paham kan dengan sistem kerja paksa yang dilakukan pada masa penjajahan Belanda? Berikut ini, mari kita kuis. Soal pertama, apakah yang melatar belakangi D'Andres ditugaskan ke Indonesia? Ya, benar. D'Andres ditugaskan ke Indonesia untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Sebutkan 3 wilayah VOC yang sudah dikuasai oleh Inggris. Ya, benar. 3 wilayah yang dikuasai Inggris adalah Sumatera, Ambon, dan Banda. Sahabat Rumah Belajar, sampai di sini perjumpaan kita. Ingat, belajar IPS itu asik dan menyenangkan.